Ada banyak orang yang mulai berpikir sekarang. Bahkan ada gereja yang sudah tidak mau lagi ada Natalan. Karena apa? Ada pandangan bahwa sesungguhnya Natal itu tidak mungkin terjadi pada bulan Desember. Jadi yang dipersoalkan adalah ketepatan tanggalnya. Sebab apa? Di sini menurut mereka ini ada gembala-gembala di padang yang menggembalakan dombanya. Coba kita lihat sekarang di Israel, di Timur Tengah. Apa mungkin pada bulan Desember yang sangat dingin itu ada gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di padang? Itu tidak mungkin. Paling-paling gembala itu hanya bisa menggembalakan dombanya kira-kira pada bulan Oktober paling akhir. Karena setelah itu sangat dingin, sangat-sangat dingin. Nah, atas dasar itu kemudian beberapa kelompok mengatakan tidak perlulah kita Natalan lagi. Karena Natalan itu sesungguhnya merupakan pemeliharaan dari ritus-ritus pagan, ritus-ritus kafir. Penyembahan dewa matahari yang tak terkalahkan dan kemudian diambil alih gereja untuk Natalan. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita sekarang? Pertama, harus dikatakan bahwa apa yang disebut dengan padang gembala dalam konteks ayat ini, apakah itu padang gembala dalam makna biasa atau dalam makna yang lain? Alfred Edersheim dalam bukunya yang berjudul The Life of Jesus, the Messiah, dia mengatakan berdasarkan penelitiannya ada naskah-naskah Yahudi kuno bahwa penampakan Sang Mesias di berita Sang Mesias di padang gembala itu bukan padang gembala dalam arti yang biasa. Dari penelitiannya dia mengutip beberapa targum Yahudi. Targum itu terjemahan Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Antara lain dalam kitab Alkitab yang terjemahan Targum Jonathan, itu kira-kira abadnya Yesus. Ketika Rahel meninggal, di situ dalam kitab Kejadian, menurut terjemahan Targum itu ada ungkapan bahwa yang di sana akan muncul Sang Mesias yang menampakkan diri di Migdal Eder. Migdal Eder dalam bahasa Ibrani itu adalah padang gembala. Dalam konteks nubuatan kitab Kejadian menurut terjemahan Alkitab Targum dalam bahasa Aram. Jadi Sang Mesias akan menampakkan diri, artinya berita tentang Mesias itu akan digemakan di Migdal Eder. Nah, penelitian selanjutnya Migdal Eder itu ternyata adalah sekawanan domba yang memang dipelihara khusus di dekat Bait Allah dalam perjalanan Yerusalem dan Bethlehem. Jadi yang namanya Shahal Rahwat sekarang ini itu hanya miniatur yang dibangun gereja kuno, tetapi bukan tempat yang sebenarnya. Nah, disitulah gembala-gembala itu menggembalakan dombanya sepanjang musim. Karena tidak ada upacara Yahudi yang sama sekali lepas dari upacara penyembelian domba. Nah, bukti bahwa Desember ada upacara Yahudi, penyembelian domba, itu adalah upacara Hanukah. Upacara Hanukah adalah upacara yang memperingati pembebasan Bait Allah dari penajisan yang dilakukan oleh Raja Syria Antiochus Epiphanes. Dan ketika itu orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yudah dari Makabe memenangkan pertarungan itu. Patung Zeus yang diletakkan di dekat Bait Allah itu kemudian diturunkan kembali dan orang-orang Yahudi mengalami kemerdekaannya. Nah, di dalam Injil Yohanes dicatat tentang konteks Yesus ketika berbicara, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi dia akan memperoleh terang hidup." Itu Yesus ketika menghadiri konteksnya perayaan Hanukah. Sampai hari ini perayaan Hanukah itu ada pada orang Yahudi dan itu tiba pada bulan Tebet atau bulan Desember. Logikanya kalau bulan Desember ada penyembelian korban, berarti harus ada domba yang disiapkan di sepanjang musim, sepanjang tahun. Nah, itu
penelitian tentang konteksnya padang gembala. Yang kedua, munculnya saat yang istimewa di mana Allah firman-Nya turun menjadi manusia. Tentu itu bukan saat-saat biasa. Itu merupakan sesuatu yang istimewa yang secara khusus. Logikanya dibalik. Apa tidak mungkin Allah menyiapkan suasana yang khusus, yang terang, yang tidak ada hujan pada saat kelahiran putranya di muka bumi? Apa tidak mungkin? Semuanya mungkin. Dan coba perhatikan, pikiran-pikiran ini muncul dari para teolog di abad-abad lalu yang mengentengkan segala informasi Alkitab yang bersifat historis. Dia menganggap kisah Natal itu sebetulnya hanya merupakan kisah yang punya makna, tetapi historisnya belum tentu ada. Ini abad-abad lalu. Tetapi sebenarnya penelitian terbaru tidak lagi seperti itu. Karena dulu orang meragukan eksistensi Pilatus. Ternyata inskripsi Pilatus ditemukan. Orang dulu meragukan eksistensi agnostoteo, kepada ilah yang tidak dikenal dalam Kisah Rasul pasal 17 di tempat yang namanya Bukit Mars Areopagus di Athena. Batu prasasti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul itu ditemukan. Mestinya pandangan-pandangan abad lalu itu disesuaikan dengan temuan-temuan baru, bukan kemudian memutlakkan apa yang dulu merupakan sebuah hipotesis sekarang ini yang sudah tidak terbukti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kitab Talmud juga mencatat. Kitab Talmud itu hukum Yahudi, seperti fikihnya orang Yahudi, yang mencatat ungkapan yang sangat menarik. Di sana ada ungkapan seperti ini: Alu hen bet midbariot, Alu hen midbariot. Ada bulan Tebet. Bulan Tebet itu kira-kira sejajar dengan Desember atau Januari awal. Ada bulan Tebet yang sepanjang tahun cerah, tidak turun hujan. Nah, rujukan Talmud itu kadang-kadang merupakan rekaman dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Misalnya, peristiwa Yesus dilahirkan oleh seorang ibunda yang perawan. Oleh Talmud diambil kisah itu. Tetapi kisah itu dipelesetkan untuk melecehkan umat Kristen. Orang Yahudi itu mengejek Yesus itu ben Pantera, anaknya perwira Romawi yang namanya Pandera. Jadi Maria itu hamil di luar nikah bersama dengan perwira Romawi yang namanya Pantera. Ini legenda Yahudi yang disebut di dalam kitab Talmud, khususnya traktat yang namanya Toledot Yesu, Toldot Yesua, artinya silsilah Yesus. Nah, kemudian ternyata ejekan Yahudi ini plesetan. Pantera itu sesungguhnya diplesetkan dari kata Yunani Parthenos, perawan. Jadi kata Parthenos diplesetkan jadi Pantera. Apa kebiasaan orang Yahudi suka meleset-melesetkan begitu? Ya. Injil, kitabnya orang Kristen, yang artinya kabar baik, oleh orang Yahudi diplesetkan jadi Evangelion. Aslinya dari Evangelion, Euangelion, kabar yang baik. Oleh orang Yahudi diplesetkan jadi Evangelion, dosa orang-orang pinggiran. Apa yang disebut pinggiran itu Galilea, yang dianggap terlepas dari pusat ortodoksi Yahudi di Yerusalem. Maka Galilea itu orang-orang pinggir. Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, wilayah Goyim, wilayah Gentile, wilayah bukan Yahudi, yang direndahkan di mata orang Yahudi. Jadi Evangelion, dosa orang-orang pinggiran, Wesefer Hama Al-Sinim, dan kitab orang-orang pengumpat. Itu orang Kristen yang kemudian dikutuk oleh orang Yahudi dalam konsili di kota Yamnia. Terkutuklah orang-orang Kristen, orang-orang Nosrim. Kiranya nama mereka akan segera terhapus dari kitab kehidupan. Nyatanya orang Kristen tidak pernah hilang dari kitab kehidupan. Dia semakin berkembang, sekarang jumlahnya melebihi jumlah orang yang mengutuknya. Amin. Artinya bahwa kutukan itu tidak mempan. Walaupun sampai hari ini orang Yahudi membaca kutukan itu, cuma kata Nosrimnya diganti. Jadi tidak lagi eksplisit Kristen, tetapi kaum penyesat, orang-orang penyesat itu termasuk orang Kristen, orang Saduki, yang ngutuk orang Parisi gitu loh. Yahudi yang aliran
Farisi. Jadi seperti kata Evangelion, plesetan dari Evangelion, Injil, maka Parthenos diplesetkan jadi Pandera. Yesus dianggap anak haram dari perwira Romawi. Nah anehnya, beberapa saat lalu itu ada buku yang ditulis oleh seorang pendeta, namanya itu James Tabor. Dia nulis buku judulnya The Jesus Dynasty, Dinasti Yesus. Katanya kuburan Bapak Yesus aslinya ditemukan di Sidon. Nah ini memang sekarang ini banyak orang gila sekarang ini. Termasuk pendetanya juga sinting. Sekarang ini banyak. Makanya sekarang ini rumusnya sudah saya kan, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo goblok gitu. Maka sekarang gereja harus menekankan pengajaran. Kalau tidak, gereja akan dirongrong oleh ajaran-ajaran yang aneh-aneh ini. Padahal itu sebetulnya merupakan sebuah hipotesis praduga yang tidak terbukti. Nah oleh karena itu jangan kaget kalau orang mengatakan, tidak perlu Natalan. Kalau saya, kenapa harus kagetan seperti itu? Ya kan? Terus pertama, kalau kitab Talmud berbicara tentang bulan Tebet, bulan Desember sepanjang tahun tidak turun hujan, berarti masih sangat dimungkinkan adanya gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang, masih sangat dimungkinkan. Kedua, fenomena pada saat kelahiran Yesus ditandai dengan banyak sekali konstelasi perbintangan. Itulah yang disebut bintang Bethlehem. Di sana disebutkan bahwa kira-kira karena tahun yang sekarang disebut tahun Masehi, Anno Domini, tahun Tuhan kita, ini sebetulnya selisih beberapa tahun cara perhitungannya. Gara-gara apa? Yang salah ngitung itu Paus Gregorius. Sebetulnya selisih itu tahun 2010, itu selisih mungkin 3, 4 atau 5 tahun. Nah, pada kira-kira sebelum kelahiran Yesus itu, artinya sebelum tahun kelahiran Yesus menurut tahun yang diakui sekarang, itu fenomena perbintangan, misalnya penampakan bintang nova, itu tidak hanya dicatat oleh bapak gereja awal, tapi dicatat oleh para astronom Cina kuno. Kemudian konstelasi 3 planet, Jupiter, Saturnus, dan Pisces, itu juga terjadi kira-kira pada zaman-zaman kelahiran Yesus itu. Dan itu ditemukan dalam sebuah catatan batu yang ditemukan oleh seorang arkeolog namanya Scannable tahun 1925, catatan batu Zipar, yang di sana dikatakan di dalam bahasa Babel, bahasa Akadia, itu dikatakan mulu baba akaiwanu inajipati, mulu baba akaiwanu inajipati, yang artinya Jupiter dan Saturnus dalam konstelasi bintang Pisces. Dan itu menunjukkan bahwa ada gangguan alam yang terjadi saat itu. Sehingga kita tidak perlu harus menolak fakta Natal dengan mengatakan Desember tidak mungkin ada gembala, menggembalakan domba di sepanjang musim. Itu kalau situasi normal. Tapi catatan-catatan sejarah membuat banyak situasi tidak normal. Sepanjang tahun ini saja karena letusan gunung-gunung berapi, Jawa tidak normal kan? Yang mestinya hujan tidak hujan, yang mestinya sudah selesai hujan terus hujan, coba. Tidak normal sepanjang tahun ini. Itu karena letusan beberapa gunung di Pulau Jawa. Nah abad-abad kelahiran Yesus itu banyak yang tidak normal dari alam itu. Kan begitu kan? Nah karena itu ukurannya jangan ukuran pada situasi normal. Sebelum tsunami Aceh, saya mau berangkat ke Kairo waktu itu tahun 2003. Saya meninggal Indonesia cukup waktu yang lama, kira-kira 2 tahun lebih. Makanya saya dengan komunitas saya di Malang, komunitas ISCS di Malang, kami mengadakan acara bakar ikan di pantai laut selatan, di Sendang Biru waktu itu. Nah Sendang Biru waktu itu masih indah loh saudara-saudara, masih indah, dikunjungi banyak orang, tempat penginapannya masih ada. Saya pulang dari Mesir tahun 2005, saya datang ke tempat itu untuk acara yang sama, bakar ikan. Ternyata pantai yang dulu itu sekarang sudah turun jauh ke bawah, kira-kira sampai 15 meter. Semua sudah kotor, dan tempat-tempat yang dulu indah, lautnya sudah turun ke bawah. Itu hanya dalam waktu 3 tahun coba.
Borobudur itu dulu pernah tenggelam. Tenggelam akibat letusan Gunung Merapi tahun 1006. 3.000 jiwa orang Jawa di Jawa Tengah mati. Dan kerajaan Medang, yang kerajaan Pusendok yang namanya pindah ke Jawa Timur, kerajaan Erlangga. Merapi meletus dahsyat tahun 1006, menenggelamkan satu kerajaan dan pindah ke Jawa Timur. Berapa orang yang ingat akan peristiwa-peristiwa ini? Tidak ingat. Itu baru 400 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Belum banyak. Natal itu 2000 tahun, ini baru 1000 tahun, saudara-saudara. Nah, karena itu bukan saya berapologetika membela tradisionalisme gereja, tidak. Tetapi sebelum kita mengemukakan suatu teori, itu cek and recheck dulu dokumennya. Jangan begitu gampang. Satu itu. Kemudian ada bukti dari masa modern. Palestinian Exploration tahun 1883 mencatat suhu curah air hujan pada bulan Desember dan Januari. Catatannya mencengangkan. Pada tahun 1883, ini kondisi normal ini. Kondisi normal. 1883 itu pada bulan Desember curah hujan mencapai 4,718. Kemudian pada bulan Januari naik 5,479. Itu kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini memang tidak ada gembala yang menggembalakan domba di padang. Tetapi juga dicatat dalam Palestinian Exploration tahun 1876 ya. Dan 1877 Desember yang biasanya curah hujan 4,7 dan seterusnya 4,7, 4,72 dan seterusnya, itu Desember hanya mencapai curah hujannya 0,49 dari 4, jadi 0, itu tahun 1876. Bulan Januari meningkat sedikit 1,59 sekian. Drastis bulan Februari meningkat 8,750, sangat dingin. Nah, ini tahun baru kira-kira sekitar 200 tahun yang lalu. Tidak ada konstelasi planet, tidak ada fenomena perbintangan, alam bisa berubah. Jadi saya yakin dan saya percaya, ketika firman menjadi manusia, genap saatnya Allah telah menurunkan putranya, mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat. Dan kita tidak perlu mencari-cari alasan, belum tentu benar. Penanggalan tradisional gereja sekalipun itu kurang, tetapi menurut saya menjadi patokan yang paling akurat. Karena apa? Karena tradisi itu sangat tua. Nah, tapi memang harus dikatakan, Natal memang mungkin ya tidak 25 Desember, mungkin Januari. Masih bisa, karena apa? Sistem kalender gereja itu jumlahnya tidak satu, tapi banyak. Coba, kalender Yahudi sebelum masa pembuangan itu diawali dari pagi hari, jam 6 seperti Indonesia. Tapi ketika pulang pembuangan dari Babel, harinya dihitung dari sore hari, jam 6 sore. Jadi kalau Anda sekarang merayakan Sabat di Yerusalem dan sekitarnya, Jumat jam 6 sore itu sudah masuk Sabat. Nanti Minggu Sabtu jam 6 sore itu sudah masuk hari Minggu. Itu karena penanggalnya pakai penanggalan bulan Komariah. Penanggalan bulan itu dipakai orang Yahudi sekte Parisi. Tapi sekte Eseni yang sampai sekarang meninggalkan bagi kita peninggalan The Dead Sea Scroll, penemuan Alkitab yang usianya 2000 tahun lebih, itu pakai penanggalan matahari. Jadi orang Eseni meninggal penanggalan matahari, tetap sebelum pembuangan orang Parisi mengadakan penanggalan bulan. Terus yang kedua, gereja mula-mula mewarisi penanggalan Yahudi, Parisi penanggalan bulan. Tapi ketika gereja berdiaspora, keluar dari batas-batas keyahudian, Natal ditentukan tidak lewat penanggalan bulan, tapi penanggalan bintang. Lah ini mungkin Anda baru kenal, satu kali kok ada lagi penanggalan bintang.
Jadi selama ini kita menyangka bahwa Natal itu pertama kali ditentukan di Roma pada abad keempat Masehi, itu salah. Gereja Roma Katolik hanya mengambil penanggalan Natal dari gereja ortodok Koptik di Mesir yang ditentukan sejak tahun 180-an Masehi, ya. Jadi Natal itu penanggalan pertama ditentukan pada tahun 180 Masehi oleh seorang pemimpin gereja Koptik yang bernama Baba Dimitri, Pop Dimitrius. Di dalam dokumen yang berjudul Koptik Didaskalia Apostolorum, dalam dokumen itu dikatakan, rayakanlah kelahiran juru selamat kita pada tanggal 29 bulan Kiyah, bulan Mesir Kiyah. Bulan Mesir ini dipakai penanggalan bintang Sirius yang tahun 1996 akurasinya diakui oleh UNESCO lebih akurat ketimbang penanggalan matahari, karena penanggalan itu tidak punya tahun kabisat sepanjang tahun. Tidak ada sepanjang 4 tahun, tidak pernah ada tahun kabisat. Jadi lebih pasti di penanggalan matahari. Rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita setiap tanggal 29 bulan Kiyah yang bertepatan dengan bulan Ibrani Tebet tanggal 24. Bulan Ibrani Tebet itu bulan Ibrani, berarti sekarang penanggalan bintang disesuaikan dengan penanggalan bulan. Kemudian perhitungan selanjutnya gereja mengadaptasi penanggalan matahari, kalender Julian yang dihitung sejak berdirinya kota Roma. Gereja-gereja di timur ortodoks seperti gereja Yunani ortodoks, gereja Armenian ortodoks memakai penanggalan yang lama, penanggalan Julian. Nah, dalam penanggalan Julian tahun Mesir 29 bulan Kiyah ini jatuhnya 7 Januari sampai hari ini. Makanya Natalan itu kalau di Bethlehem ada 25 Desember, ada 7 Januari, ada 19 Januari. Loh kok bisa Pak ada 19? Ada. Itu penanggalan matahari Kapadokian yang dipakai oleh gereja Armenia. Kemudian penanggalan gereja Yunani Ortodok namanya penanggalan matahari atau penanggalan Samsiah versi Julian 7 Desember. Sejak abad 15 Paus Gregorius merevisi penanggalan Julian menjadi penanggalan Gregorian, dan menurut hitungan Gregorian 25 Desember. Ayo sekarang mana yang benar? Anda ngitungnya aja mumet kan? Lah kalau ngitungnya mumet kenapa mempersoalkan sekarang? Yang Natalan 7 Januari silahkan, 25 Desember silahkan, gitu aja ndak usah mumet. Karena Anda ngitung tahunnya aja pusing, apalagi mau lihat harinya, tepatnya tanggal berapa. Kira-kira saksi Yehova ngerti nggak yang begini-begini? Saya jamin pasti orang ngerti. Itulah yang namanya keminter. Keminter itu sok tahu, kemeruh. Jadi apa yang ditulis itu The Book of Kemeruh itu. Saksi Yehova itu buku-bukunya buku-buku kemeruh semua. Oh Natalan tuh kira-kira bulan Oktober. Itu dihitung pakai penanggalan apa sekarang? Wong dia jenis-jenisnya penanggalannya enggak tahu. Saya Bambang Nursena, kelahiran saya dicatat menurut tahun Hijrah. Tanggal 27 bulan Zulkaizah tahun 1383 Hijriah itu tanggalan saya. Saya lahir ayo sekarang. 27 bulan Dzulkaijah itu setiap tahun bergeser apa enggak? Bergeser. Belum 50 tahun sudah bergeser berapa hari setiap tahunnya? 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi sebetulnya saya ini kalau ulang tahun memakai tanggal Masehi 31 Maret. Tapi kalau memakai tanggalan bulan, usia saya lebih tua daripada usia saya sekarang. Mungkin selisih 4 tahun. Itu baru belum sampai 50 tahun, 46 tahun menurut hitungan tanggalan Masehi usia saya. Kalau hitungan tanggalan bulan 49 tahun. Google salah mencatat 50 tahun, nggak tahu sumbernya dari mana itu. Dari Wikipedia, coba. Ini baru peristiwa yang kira-kira 40 tahun yang lalu, lebih sedikit bisa geser-geser. Lah kok sekarang orang mempersoalan yang kecil-kecil begini, untuk apa? Saya bilang, Natal ya tetap rayakan, nggak apa-apa. Ini kan penanggalan liturgis, tidak menjadi masalah.
Apalagi ketika kita melihat fenomena-fenomena alam yang saya ceritakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah saya ini pun sudah pusing, apalagi ngitung sendiri, ya kan? Karena itu tidak usah dipersoalkan yang begini. Yang dipersoalkan itu yang lebih bermutu,